ketika aku pulang aku baru nyadar ternyata bunyi perut kalau lapar itu bisa kedengeran sama orang ya. Itu perjuangan aku dapat SKTM untuk daftar bidik misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat-sahabat bidikin dimanapun Anda berada. Semoga kalian tetap sehat, tetap stay di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Ini pada hari ini saya kedatangan tamu, saya kedatangan narasumber dari Aceh, ya, dari Aceh. Oke, sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita, saya minta kepada seluruh sahabat-sahabat Bidik Misi Indonesia di seluruh Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bidik Misi Indonesia untuk mendukung kita lebih aktif, lebih produktif membuat konten-konten di YouTube kita, khususnya pendidikan. Nah, terfokus juga di Bidik Misi dan Keep Kuliah. Oke, saya akan memperkenalkan sahabat kita, teman kita, narasumber kita pada malam hari ini, seorang wanita cantik dari Aceh, Cut Vivia Talita, ya. Rata-rata memang kalau cut-cut itu yang dari Aceh itu kayak memang cantik-cantik ya kayak. Amin. Iya, beliau alumni dari IPB ya, IPB. Terus penerima bidik misi tahun 2016. Ya. Terus co-founder dari Sedati ya. Sedati ya. Beliau juga adalah seorang digital marketer ya. Betul. Wow, mantap ini. Dan memiliki segudang pengalaman yang akan kita kupas pada hari ini ya. Gimana kabar Kak Vivi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Kak Iman? Baik, alhamdulillah ya? Baik juga dong. Hari ini memang ceria banget untuk ngobrol-ngobrol sama kakak nih. Masih suasana lebaran ya. Karena itu Bang Faizin dong. Ya, itu Bang Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Ya mudah-mudahan aktivitas kita, keseharian kita bisa tetap bersemangat. Oke. Saya mau tahu sih sebenarnya tentang seputar perjuangannya Kak Vivi mulai dari start sampai sekarang gitu kan. Mungkin sekarang lagi kerja, fokusnya kerja. Tapi kita akan mengupas dulu tentang Kak Vivi ini. Kalau boleh tahu pribadinya Kak Vivi itu gimana? Kepribadiannya, kehidupan kesehariannya di lingkungan keluarga gimana nih? Jadi aku tuh ayahku orang Aceh, mamaku tuh orang Jawa, tapi udah menetap lama di Palu dengan keluarga besarnya. Jadi kayak di Palu itu ada keluarga Jawa gitu lah. Itu lahirnya di Bali sebenarnya. Jadi ayahku dulu tuh ngerantau gitu kan dari Aceh ke Bali dan ketemu mamaku di situ. Oh ya. Ya. Sampai akhirnya kita ada masalah. Jadi sekitar kelas 5 SD itu aku ikut keluarga bapakku di Aceh. Ya. Di Aceh itu sampai akhirnya sekarang aku jadi anak pertama dari 6 bersaudara. Jadi adik aku tuh ada 5 dan masih kayak sekolah semua kayak gitu. Oh iya. Bilang latar belakang keluarga ya, keluarga aku tuh kurang, bisa dibilang kurang. Jadi kayak sekarang tuh udah alhamdulillah banget kayak aku tuh ada aja rezekinya gitu. Tapi kalau pas sebelum aku kuliah, pas aku masih di sana itu tuh aku bener-bener kayak yang struggle parah. Bahkan buat makan nasi pun itu sering gak ada. Wow. Iya. Iya, jadi kayak perjuangan untuk kuliah tuh terasa banget. Bahkan sampai guru-guru tuh tahu kalau aku tuh keluarganya kurang dan adik aku juga banyak. Dan guru-guru tuh bilang, guru BK nih kan, udah Vivia ambil kuliahnya di Aceh aja, Unsia atau apa gitu. Biar lebih dekat daripada kamu di Jawa, pasti keluarga kamu nggak mampu secara ekonomi, kasihan. Ya kasihan ya. Aku sih ya senyum-senyum aja, tapi aku tetap kayak aku orangnya agak nekat sebenarnya. Nekat ya? Ya, aku orangnya nekat, tapi nekat dalam artian aku punya rencana juga kayak gitu. Jadi aku tetap mutusin untuk aku udah riset tuh tentang bidik misi dari jauh-jauh hari.
Enggak, sekolahku tuh belum ngisi data untuk di misi, aku udah ngedaftar sendiri. Jadi dulu kan bisa daftar sendiri sebelum sekolah daftarin. Aku tuh Oke. daftar sebelum sekolah ngedaftarin. Ya, ya, Jadi ya, ya. aku Betul. terus-terusan nagih ke sekolah tentang itu. Tapi ternyata aku di tahun pertama SNMPTN nggak lolos, SBMPTN nggak lolos. Itu aku nggak milih Aceh sama sekali, kayak aku nembak aja gitu langsung ke Jawa. Pengen keluar ke Jawa Iya, aku gitu. pengen banget ke Jawa. Karena kalau menurut aku sebisa mungkin Ya, kuliah itu sebaiknya di luar daerah, luar daerah, betul. di Jawa. Tapi setidaknya kita ngerasain tuh gimana sih rasanya ngerantau, gimana sih rasanya harus hidup mandiri tanpa keluarga, tanpa Betul. Pengen berjuang sendiri gitu kan, pengen mau merasakan bagaimana hidup mencari biaya sendiri. Iya, betul. Dan juga kalau kita ke tempat yang berbeda dari tempat biasanya kita bernaung, itu tuh bakalan terasa orang-orangnya bakalan beda, dan itu bakal ngebuka pikiran kita bahwa banyak banget orang yang berbeda kayak gitu. Pokoknya kayak gimana ya, ngerasakan bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana berbaur dengan masyarakat yang baru gitu kan. Jadi memang kerasa bagaimana harus kita berjuang untuk mencari penghidupan gitu kan. Luar biasa. Kita juga jadi open minded gitu kan. Oke. Tapi ibu bapak masih hidup? Alhamdulillah. Jadi sama-sama dengan adik-adik ya, 4 ya adik ya. 5. 5 adik, berarti 6 bersaudara berarti. 6. Betul. Ya, 6. Wow. Ayah aku kebetulan petani. Kalau mama aku penjahit rumahan gitu sih. Penjahit rumahan, jadi kayak permak pakaian gitu. Betul. Ya, adalah jadi emang secara ekonomi agak kesulitan untuk menanggung keluarga kita. Dan aku kuliah jadi kayak uang bidik misi itu benar-benar kurang, karena tahun pertama itu aku cuma dikirim 50 ribuan sebulan. Kadang nggak ada, kadang kalau ada rezeki 200 ribu itu udah paling banyak. Jadi kayak aku tuh harus nyari tabungan sambil kuliah. Tahun pertama itu aku harus jualan terus tuh selama kuliah. Oh ya, oke, sebelum ke jualan ya, saya mau masih mengupas di keluarganya. Boleh. Kalau ayah ini petani apa, ayah? Petani buah. Jadi buah. Ya kayak gitu ya, pepaya. Dan sebenarnya awalnya tuh petani nanam sendiri buat makan sendiri, kayak sayur-sayur bayam gitu. Iya, betul. Karena kan kita kan kalau di desa, misalnya ada kebun kayak lahan gitu kan. Iya. Turun-temurun, dan itu tuh harganya kalau dijual juga nggak mahal. Jadi daripada kosong dipakai aja tanam-tanam buat makan sendiri kayak gitu. Oke. Jadi nanam pepaya terus dijual di depan rumah sekarang kayak gitu. Tapi itu tanahnya tanah sendiri, tanah ayah sendiri yang dikelola. Iya, kayak dari kakek sih. Oh, dari kakek, jadi tanah warisan. Sih. Iya, tanah warisan dari kakek ya. Sangat luar biasa. Kalau ibu, alhamdulillah ya, pendapatannya per bulan menjahit gimana? Ada aja atau kayak gimana? Kalau waktu awal-awal ya pas SMA itu banyak kayak 2 jutaan sebulan kayak gitu. Ya kita di kampung sih, jadi kayak nggak terlalu banyak gitu. Kalau mungkin kan udah makin ramai kan, jadi udahlah lumayan di atas 3 mungkin ya kayak gitu. Tapi nggak sampai 5 kayak gitu. Paling 3 jutaan lah gitu. 3 sampai 4 kalau sekarang. Wow. Jadi cukup, tapi dicukupin untuk biaya hidup gitu kan. Ya, sering kali aku harus ngirim sih ke sana. Jadi kayak karena sering kurang kan di sana. Jadi kayak aku harus ngirim juga gitu, sambil kuliah. Tapi sebelum kuliah, gimana dukungan orang tua untuk tetap kuliah nih? Gimana sih sebenarnya? Jadi kalau orang tuaku tuh alhamdulillah mereka tuh walaupun nggak mampu untuk ngasih fasilitas kayak gitu, tapi selalu ngasih kebebasan untuk aku memilih sesuatu. Mungkin karena efek aku anak pertama, dan orang tua tuh kayak udah percaya gitu kalau aku tuh ngelakuin apa-apa pasti bagus. Jadi kayak aku selalu dikasih kepercayaan kalau aku tuh bisa ngelakuin apapun yang aku udah set goals-nya gitu. Jadi kayak betul-betul orang tua yakin ya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa ya. Jadi dia juga berusaha untuk kamu tetap kuliah gitu. Sebenarnya nggak berusaha juga sih, tapi biasa aja, cuek aja gitu. Cuek. Nggak ngelarang, tapi juga nggak nyuruh-nyuruh gitu. Tapi yang berusaha terus ini Talita ya kan?
Lebih ke aku sendiri sih. Oke. Jadi mencari peluang itu betul-betul dilakukan oleh Kak Vivi ya. Harus. Ya karena memang anak pertama ya. Ya, anak pertama dan kayak kalau biasanya kan kalau adik-adik aku mungkin lebih diurus gitu ya. Kalau aku Ya. kan harus terbiasa ngurus apa-apa sendiri karena aku sadar diri gitu kalau mereka tuh lebih butuh diurus gitu. Iya betul. Iya. Cuma bukan berarti selain anak pertama itu nggak bisa seperti itu, nggak berarti seperti itu ya. Pasti kita juga bisa kalau mau gitu. Oke, iya. Mindset sih. Oke, jadi memang perlu ditanamkan dalam diri ya bahwa kita harus berjuang gitu ya. Dan itu yang dilakukan sama Kak Vivi ya. Sangat luar biasa. Ya, kalau di bidik misi ini sih sebenarnya perjuangan sampai kenapa dapatkan ini sebenarnya seperti apa gitu. Perjuangan untuk dapat bidik misi. Aku tuh kan daftar bidik misi udah dari Sekolah. Ya, dari sekolah. Jadi kayak pokoknya sebelum pendaftaran bidik misi itu dilakuin sama sekolah itu sendiri, sekolah aku sendiri gitu. Dan itu tuh aku kayak oke, aku daftar tahun pertama ternyata nggak lolos sampai SBMPTN, itu mandiri aku daftar lagi. Terus tahun kedua aku perpanjang kan akunku, kan harus perpanjang akun gitu. Iya. Aku minta bantuan lagi ke sekolah. Oke, aku dapat kayak di approve kayak gitu istilahnya. Terus itu tuh ada momen ketika aku harus minta surat keterangan tidak SKTM kan dari kepala desa. Iya betul. Aku ingat banget itu tuh yang kedua kalinya di tahun 2016 itu aku minta SKTM ke kepala desa. Itu tuh dalam kondisi aku datang kan ke kepala desa. Terus itu tuh aku sebenarnya lagi kelaparan. Aku belum makan. Kelaparan, wah. Kerasa sih kalau kita kelaparan pengen minta sesuatu jadi dari kan, dan aku pergi ke kepala desa sama adik aku yang anak kedua. Nah kebetulan itu pas di rumah lagi nggak ada makanan sama sekali, udah pagi skip, siang skip, itu tuh sore gitu. Jadi kita belum makan sama sekali, cuma minum doang. Aku sampai saat itu masih berpikir bahwa kalau kita lapar terus bunyi perut itu tuh cuma dalam kepala aku sendiri. Aku tuh masih pikir seperti itu dulu ya, sampai akhirnya ketika di kepala desa kan ketemu sama kepala desa sama istrinya gitu kan. Terus pas udah selesai tanda tangan nih, dia pulang, terus tiba-tiba udah kamu makan dulu kamu makan dulu ya di sini, jangan pulang dulu. Aku bilang nggak apa-apa Bu, belum lapar. Tapi mereka ini maksa-maksa gitu. Padahal lapar. Iya. Itu tuh aku udah bunyi perut berkali-kali. Aku nggak, perutku tuh berbunyi berkali-kali. Tapi aku percaya kalau itu tuh cuma suara dalam kepala aku gitu. Sampai akhirnya mereka maksa, mungkin ada 5 kali maksa. Pokoknya aku benar-benar nggak boleh pulang gitu. Iya. Akhirnya aku harus makan siang di situ. Aku seneng banget sama dia, aku dikasih makan. Ya udah lapar. Dan ketika aku pulang aku baru nyadar ternyata bunyi perut kalau lapar itu bisa kedengeran sama orang ya. Itu perjuangan aku dapat SKTM untuk daftar bidik misi. Iya. 2016. Itu masih aku ingat sampai sekarang, kayak ya ampun, malu dan kocak sih. Kocak ya. Tapi jadi SKTM-nya jadi ya. Alhamdulillah jadi. Dan ternyata lolos tahun itu gitu. Persyaratan yang pada saat itu terpenuhi semua ya. Persyaratan yang kayak gimana tuh? SKTM. Iya. Apa sih lagi? Kartu keluarga sejahtera aku juga punya. Oh punya perlengkapan dari sertifikat apa segala macam kan. Jadi memang sertifikat juga aku lumayan. Tapi kalau di sekolah pada saat di SMA termasuk orang yang memiliki peringkat 5 besar atau 10 besar? Ranking 2 sih. Mantap. Ranking 2 paralel IPS. Oh iya, mantap sih. Jadi kalau di sekolah tuh emang aku udah akrab sama guru-guru, kayak guru-guru tuh udah tahu aku gitu, sama juga aku akrab. Wakil kepala sekolah juga aku akrab, kayak sering nemenin mereka kalau ada acara di kabupaten atau ada lomba provinsi, aku ikut biasanya kayak gitu. Oke. Jadi memang sudah dikenal ya sama sekolah ya. Iya, cuma aku nggak pernah dapet ranking 1, kayak aku tuh kebanyakan dispensasinya. Jadi kayak aku tuh apa ya istilahnya, kayak dibilang pinter tapi bandel ya, kayak banyak mainnya di luar kelas juga gitu, kayak banyak organisasi kayak gitu. Jadi aku nggak bisa ranking 1. Iya. Oh banyak organisasi waktu di sekolah juga dulu. Iya banyak, betulan. Alhamdulillah. Seperti apa?
Contohnya aku jadi redaktur buat majalah sekolah kayak gitu. Jadi Wow. Kayak memang ada hobi nulis ya dari sekolah ya. lumayan ya, kayak nggak suka-suka amat nulis tapi bisa kayak gitu. Bisa ya. Terus aku juga paski kabupaten. Oh, pasti ya. Wah, Iya, luar biasa memang ya. kadang harus ngajar paskib juga di sekolah. Terus apa lagi ya? Aduh aku lupa. Udah terlalu lama ya. Iya. Berarti tahun 2015 ya, Iya, masa-masa aktif di sekolahnya. Lulusnya. Sekarang lebih aktif di dunia sekarang lagi ya, apa-apa yang mau dikerjakan. Sangat luar biasa memang kalau kita melihat. Tapi di semester awal di kampus seperti apa pada saat mengalami ini kita ini dapat kan belum terima langsung tuh beasiswa kan? Iya betul. Terus gimana caranya hidup gimana caranya kan? Ya awal nyampe ya. Ya awal nyampe. Jadi aku tuh pergi ke Bandung kan aku kebetulan waktu itu aku habis menang lomba. Wow. Kuliah aku menang lomba dan aku tuh nyisihin hadiah lomba itu masih ada sekitar berapa ratus ribu gitu aku lupa. Nah terus ditambah sama uang dari saudara sama dari mama juga itu sekitar aku bawa ke Bandung itu 500-an gitu. Dan ketika menjelang aku berangkat itu aku tuh masih kayak Pak gimana dong aku nggak ada uang nggak ada tiket gitu nggak tiket berangkat udah waktunya kan udah mau harus berangkat gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah banget ada teman orang tua yang mau beliin tiket buat berangkatnya. Oh iya. Tiket pesawat. Kalau naik bis ya nanggung banget itu makannya juga mahal gitu kan. Oke. Tiket pesawat tuh mungkin sekitar 1,5 kalau dari Aceh normalnya Aceh ke Bandung gitu. Alhamdulillah akhirnya aku dapat tiket gratis cuma tinggal pegang uang aja buat di sana. Tapi gimana pendapatnya orang tua ini? Waktu lolos ini bagaimana perasaan orang tua? Lolos. Iya. Sebenarnya ayahku udah ini sih sempat ngomong kan pas lihat kartu peserta SBMPTN-ku. Ini kamu pilihnya Jawa semua. Kalau masuk ke Jawa, PTN Jawa. Jadi bapak tanya, ini kamu pilihnya Jawa semua, Bandung semua. Kayak mau kasihan kayak gitu, kayak kasihan kalau nggak lolos gitu mungkin ya. Kayak gitu. Dan pas aku ngelihat pengumuman tuh, yang bukain kan temanku, aku karena nggak berani bukanya. Gitu kan, dibukain teman. Aku kaget dong, aku nangis, terus aku kasih lihat mamaku kayak alhamdulillah, kayak santai gitu. Santai ya. Karena sambil lagi ngejahit gitu kan, lagi sibuk. Terus aku nyamperin bapakku, Pak aku lolos SBMPTN, udah aku ngomong gitu doang. Oh lolos di mana? Di ITB. Terus aku ngedengar bapakku kayak dari dalam kamar tuh kayak tiba-tiba banyak berbunyi gitu, kayak kaget, kayak bapakku tuh terlompat gitu loh. Saking kagetnya, ITB langsung keluar. Kegirangan ya. Iya, kayak kaget tapi nggak girang gitu, kayak sumber gitu loh. Kayak seneng tapi nggak memperlihatkan kesenangannya, cuma kayak barang-barang tiba-tiba bergerak karena bapakku terlompat gitu. Ya, ekspresif lah ya. Ekspresif ya. Mamaku yang santai. Nah, iya luar biasa. Jadi memang betul-betul orang tua mendukung, memberikan dukungan yang sangat luar biasa, support ya. Nah, tiba di Bandung, gimana? Dengan uang berapa uang yang dipegang pada saat ke Bandung? Berapa? 500-an. 500-an. Cukup lah berapa minggu ya? 2 minggu ya? Cukup hampir sebulan. Iya, oke. Gimana awal tiba di Bandung? Jadi waktu itu kan kalau ITB itu tahun pertama bidik misinya wajib masuk asrama. Nah, iya. Langsung dari nyampe bandara tuh aku langsung pesen Uber, waktu itu masih zamannya Uber. Dan itu promo dan aku nggak usah bayar sama sekali, nol. Ya, cari peluang ya yang tidak biaya ya. Kalau di Aceh nggak ada gituan kan, jadi aku tuh kayak nyari tahu sebelum nyampe, aku tuh harus tahu dari teman gitu kalau ada Uber. Survei lokasi. Ya, survei. Harus survei sebelum menuju ke kampus tujuan. Oke, aku nyampe ke asrama nggak keluarin duit, terus nyampe asrama aku harus bayar berapa aku lupa gitu. 250 nggak bayar dulu, dimaklumi gitu, nunggu cair bidik misi. Oh iya, oke. Ya, jadi nyampe asrama, oke.
langsung cari barang-barang kayak keranjang buat sabun kayak gitu yang murah-murah buat di kamar. Perlengkapan lah, perlengkapan. Langsung ya patungan sama teman kamar, jadi nggak keluar banyak. Oh, tapi ada teman kamar dari mana? Bertiga, jadi yang satu tuh dari Bandung, yang satu lagi dari Malang. Semua penerima bidik misi ya? Iya, semua. Jadi satu asrama itu emang bidik misi, wajib setahun pertama. Gitu. Oke, terus aku kalau buat makan tuh biar murah, kebetulan teman kita tuh ada yang bawa rice cooker karena orang Bandung kan. Jadi dia dekat. Ya, dan ya buat makan ya aku standar gitu ya, yang murah-murah aja, kayak misalnya aku makan sayur kayak gitu. Uang 3.000 gitu kan misalnya, kayak gitu sih aku. Tahun pertama itu aku lauknya wah paling sayur doang gitu tuh udah bagus. Tuh. Betul. Kayak sebulan kemudian sebulan kali ya sekitar itulah baru dapat uang bidik misi dan baru bisa bayar asrama. Kebetulan asramanya 250.000 sebulan dan emang cukup worth it gitu. Oke, cukup murah ya, mendung lah untuk anak-anak bidik misi ya. Ya. Tapi di tahun pertama kuliahnya gimana? Gimana rasa kuliahnya nih? Apakah terpikir bahwa ini menjadi peluang bagi saya untuk berusaha belajar dan bisa lebih sukses dan mencari peluang-peluang yang lain? Pasti, karena tujuan kuliah aku tuh sebenarnya sesederhana kayak aku tuh pengen lingkungannya sih utamanya. Belajar emang penting, utama. Tapi menurut aku adalah yang paling penting adalah aku nyari pengalaman sebanyak-banyaknya di luar kelas kayak gitu, di Jawa. Karena acara-acara yang menurut aku menarik di Jawa dan banyak banget peluangnya ketimbang ketika aku masih di Aceh gitu. Jadi kayak why not aku belajar nggak cuma di kelas tapi juga di luar. Jadi di secara akademik tahun pertama aku bagus. Kayak IP pertama aku berapa ya? 3,6 gitu. Dan menurun di semester berikutnya gitu. Karena aku jadi semakin harus nyari uang dan bisnis. Jadi kayak aku sempet IP aku tuh di bawah 3 tuh sempet. Karena aku berapa kali nggak datang kelas sehingga pulang kayak gitu. Iya. Jadi memang di pikirannya Kak Vivi ini memang saya harus punya uang nih, saya harus punya bisnis nih. Itu baru kepikiran tahun kedua, Kak. Oh, tahun kedua ya? Ya. Karena tahun pertama itu aku kan jualan seadanya, berdagang. Jualan apa nih? Jualan makanan kayak risol gitu. Ekado, tau nggak Ekado? Ekado. Tapi dibuat sendiri nih? Enggak. Jadi kebetulan kalau di kampus itu kan ada yang namanya Danus. Jadi kalau Danus itu kan biasanya organisasi kan yang ngejual buat dan acara. Nah, itu aku cari tahu mereka ngambilnya dari mana. Oke, aku udah tahu suppliernya dari mana. Rupanya tiap pagi si suppliernya ini datang naik mobil bawa berdus-dus kue dan dikasih ke orang-orang organisasi. Jadi aku kontak orang itu setiap H-1 kuliah dan aku pesen kayak misalnya 3 box, besok 3 box ya Kak, kayak gitu. Jam 7 ketemuan, baru aku bawa ke fakultas. Jadi ketemu depan kampus, aku bawa jalan ke... Tapi itu bukan dari organisasi, dari pribadi Kak Vivi? Iya. Wow. Jadi kayak, tapi dimodalin atau memang dikasih aja gitu? Harus bayar sendiri. Jadi kayak aku harus ngesisihin per kotak itu 25.000. Gitu. Jadi yang bisa aku dapetin kalau terjual habis 1 kotak adalah 25.000 juga. Jadi 2 kali lipatnya. Gitu. Sehari kalau misalnya habis semua 3 kotak, aku bisa dapat 75. Jadi memang jiwa bisnisnya luar biasa. Itu masih dagang ya, bukan bisnis, ada sistem. Iya.